Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'malu sholiha ghairul ladzi kunna na'malu. Mereka berteriak di dalam neraka, berkata, "Hai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini. Pasti kami akan beramal yang lebih bagus, yang lebih baik daripada apa-apa sebelumnya kami tidak lakukan." Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang saya bacakan ini terdapat dalam surat Fatir di nomor 37. Bulan Juli, bulan Agustus, ketika saya berceramah di waktu asar, topik yang saya angkat ada 3 momen, ada 3 masa, ada 3 tempat penyesalan yang datang terlambat. Pertama, seperti apa yang sudah saya jelaskan dulu, penyesalan ketika baru saja meninggal dunia. Penyesalan kedua, ketika sudah melihat neraka akan dimasuki. Bapak Ibu sekalian, karena ini cerita bersambung, maka pada zuhur kali ini menjelang sholat zuhur, topik dan kajian kita adalah sambungan dari 2 ceramah yang lalu. Yang ini ketiga, penyesalan muncul secara terlambat saat sudah berada di neraka. Jadi kalau sudah berada di neraka masih menyesal, tapi kata Allah terlambat bro. Jadi apa ayatnya? Wahum yastorihuna fiha Rabbana akhrijna na'malu sholiha ghairul ladzi kunna na'malu. Mereka berteriak di dalam neraka itu dengan berkata, "Tuhan, tolong dong Tuhan, keluarkan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini, kami sudah menyesal. Kalau kami nanti keluar, kalau kami nanti hidup kembali ke dunia, nak malu itu kami pasti beramal soliha yang lebih baik lagi, ghairul ladzi, dari apa-apa yang tidak pernah kami amalkan, tidak pernah kami laksanakan sebelumnya." Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa mereka berteriak? Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang berteriak itu karena kita di sorga. Karena pedihnya dan panasnya api yang membara. Dalam surat Haji ayat 19, 20, 21, ketika mereka orang engkar ini berteriak karena merasakan 4 bentuk siksa. Jadi 4 bentuk siksa, 4 bentuk azab di dalam neraka, dalam api diazab lagi gitu. Apa pertama kata ayat itu? Fallazina kafaru quti'at lahum siyabum minan nar. Jadi orang-orang yang engkar, enggak usah kafir kita terjemahkan, kafaru itu sama kafir, engkar. Fallazina kafaru quti'at lahum siyabum minan nar. Jadi orang-orang yang engkar itu di neraka diberikan pakaian, baju, jaket, celana minan nar, siyabum minan nar.
saya sering baca ayat syabum minan nar ini terjemahannya memang api. Jadi syab itu pakaian, nar itu api. Tidak ada terjemahan lain. Syabum minan nar terjemahannya adalah orang-orang kafir, orang-orang engkar yang berteriak itu dikasih pakaian dari api. Balo modelnya itu Pak Ustadz pakaian dari api. Ya ini gaib gitu, masih gaib. Dan ini tidak hadis. Kalau memang hadis nanti mungkin ada yang ragu apakah hadis ini sahih, apakah dapat diterima atau ini ayat. Ayat yang justru jelas suratnya, jelas nomornya, jelas tafsirnya. Nah itu siksa pertama mereka yang berteriak itu. Siksa kedua mereka yang berteriak itu wa yazharu ma fi butunihim wal julud. Jadi dijelaskan, dikeluarkan semua isi perutnya dan dihancurkan kulitnya, julud. Nah ini berteriak Pak. Dalam api itu berteriak. Wahum yastorihuna, menyesal kami Tuhan. Tapi kata Allah, kalian kan sudah saya kasih hidup. 3 bulan Juli itu saya berceramahkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu engkar padahal kamu sebelumnya kan dalam kondisi mati. Mati pertama, lalu sekarang ahyakum, hidup. Nah, kenapa kamu tidak gunakan hidup pertama? Ada umurnya 70 tahun, ada umurnya 60 tahun. Kok kalian nyesal sekarang, kata Tuhan, sekira-kira seperti itu. Kok kalian nyesal sekarang? Kalian nyesal dulu waktu hidup pertama. Nah lalu yang kedua, yang ketiga, wa yusabbu ruhusimul hamim. Jadi orang-orang kafir, orang-orang engkar yang berteriak di neraka itu dimandikan pagi, dimandikan malam dengan air mendidih, hamim. Panas. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Bagaimana caranya Bang? Bagaimana caranya Pak memandikan dalam api? Makanya ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya katakan ini gaib, tapi pasti. Kenapa pasti? Ini ayat, tidak ada keraguan padanya. Lalu siksa keempat, yang mereka berteriak itu karena kesakitan, walahum maqami'u min hadid, bagi mereka adalah cambuk-cambuk yang terdiri dari besi yang panas. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita masih kecil, pernah kita mencoba membakar besi, lalu besi itu panas. Kita tusukkan ke kayu dan kayu itu tembus. Kira-kira seperti itu besi panas. Wallahu maqami'u min hadid. Nah, Bapak dan saudara sekalian, yang namanya orang engkar, yang namanya orang kafir, kullama an aradu. Ketika orang-orang kafir itu melawan, tidak puas, an arodu min ghammi, ingin mencari tempat keluar bagaimana untuk memanjat, kira-kira seperti itu. Kata Allah, uidu, akan kuazab kalian, kulemparkan kalian azab al-harik, rasain di kami adalah azab yang sangat pedih, kata Allah. Bapak dan saudara sekalian, ada dua patologi orang-orang engkar. Patologi kebiasaan, habit. Orang-orang engkar ini, orang kafir ada dua kebiasaannya. Pertama, mencari jalan keluar di saat ada kesempitan. Kedua, melawan walaupun dalam tertekan. Saya kasih contoh. Di YouTube ini sering kita lihat ada namanya pendeta Saifuddin Ibrahim. Murtad. Dia melawan. Sempit kerjanya di sini, tidak bisa dia melawan di Republik ini. Dia berangkat ke Amerika, ke New York, mengirim YouTube, membombardir kita umat Islam. Lalu ada namanya lagi Foul Tank, dia berangkat ke Jerman, menghantam umat Islam ini, menghantam umat, menjelek-jelekan Islam. Apa terakhir katanya? Kalau Saifuddin Ibrahim itu katanya Al-Quran itu bukan firman Allah, itu hanya sekedar kata Nabi aja. Lalu Voltaire itu katanya Islam itu dikembangkan dengan merampok. Merampok dalam artian bukan mengambil harta orang, tapi merampok itu katanya adalah pemaksaan.
Bapak dan saudara sekalian, waktu sudah habis. Tapi yang namanya orang engkar, ya Allah katanya waktu di neraka, Tuhan, kalau memang engkau tidak mau menghidupkan kami kembali dan tidak mau kembali mengeluarkan kami dari neraka ini, boleh, tidak ada persoalan. Apa katanya? Wa yaqulul kafiruna kuntu turaba. Berkata orang-orang kafir itu, kalau tidak mau Allah menghidupkan kami kembali, menjadikan kami keluar dari neraka ini, kuntu turaba, jadikan saja kami jadi tanah. Itu nanti bisa dilihat dalam surat An-Naba ayat terakhir. Wa yaqulul kafiruna kuntu turaba. Maka berkata orang-orang kafir itu, jadikan saja kami jadi tanah, agar siksa wahum yastorihuna dalam neraka tadi tidak kami rasakan lagi. Tapi kata Allah, terlambat bro, karena kalian sudah saya kasih waktu hidup. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.